Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Heni Merawati Sugianto ST. Saya mahasiswa dari Universitas Taman Siswa Yogyakarta, PPG Daljab A3 2023 akan melaksanakan PPL 2 di SMA Negeri 2 Merauke. Selamat menyaksikan. Salam. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Ya? Pagi. Sudah sarapan ya? Sudah. Ini jam masuk siapa? Semuanya. Oke. Ya. Iya, Bu. Ya. Kali lalu kita mempelajari kerajinan ya. Ya. Sekarang kita pengembangan produksi ya. Ya, salam dan bahagia. Kabar sudah tadi ya? Sudah. Kita berdoa bersama yang pimpin. Ayo. Baik teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa. Doa yang saya bawakan menurut ajaran saya yang besar, supaya kita sahabat manusia dengan doa. Doa selesai. Oke, terima kasih Farid. Oke, tepuk tangan dong kan. Nah, kita lanjutkan ya. Ya, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang pimpin kasih aja. Berdiri lagi ya, berdiri lagi. Dirba Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, tepuk tangan buat Yesus. Ya, hari ini kita mempelajari proses produksi, ya. Aku mau tanya pertanyaan memantik. Coba Farid jelaskan untuk memantik rasa ingin tahu proses produksi itu apa? Produksi. Baik, proses produksi adalah proses untuk menghasilkan barang yang barangnya bertujuan untuk dijual supaya mendapatkan profit. Coba Nabisa, apa? Proses produksi itu bagaimana menurut? Barang terbitin yang produknya langka jual masukkan kepada Sip. Coba Julio, apa proses produksi menurutmu apa? Bantu pernah baca itu apa yang kemarin? Ya sudah ya, presensi sudah ya, berarti semuanya masuk ya? Ya, ya. Ya, tadi sarapan? Yang tadi sarapan siapa? Yo, sarapan tadi? Sarapan ya. Oke. Materi yang dipelajari perencanaan proses produksi. Ya, mampu mengembangkan dan menciptakan produk kerajinan Nusantara yang mancanegara yang memiliki nilai jual. Tujuan pembelajaran. Coba yang baca, kamu coba baca. memahami perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk balon uang yang meliputi penentuan bahan material produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk balon uang, penentuan teknik produksi dalam kerajinan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk balon uang. 2. Menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk balon uang. Ya. Tujuan pembelajaran ini kita pertama memahami perencanaan proses produksi dari bahan limbah ya. Contohnya apa? Bahan apa yang di sekitar kita? Dan lain-lain. Bangun ruang ya. Ampas kayu. Ampas kayu. Ya. Yang kedua menjelaskan alat dan bahan yang digunakan oleh proses produksi dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ini apa? Koran ya? Koran ya? Yang ini apa? Kertas bunga dan apa? Apa ini? Udah jagung ya? Yang ini? Plastik. Yang ini? Koran. Satunya apa? Pisang. Pelepah? Sampah kan tidak?
Kalau di di sekolah kita nih dibuang kan ya? Pak pisang ini. Pisang ini. Buang. Padahal bisa jadi kerajinan. Kan? Ini bisa. Ya, ini bagikan untuk bacaan hari ini ya. Ya, itu kasih waktu 15 menit. Baca, Pak. Udah? Ya, sekarang aku mau tanya apa yang dipelajari yang kamu baca itu? Gracia? Mari. Yang saya pelajari pada prinsipnya alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari bahan limbah adalah sama. Oleh karena itu, kita diharapkan dapat mengembangkan materi alat dan bahan tersebut sehingga pembelajaran pada semester 2 ini dapat lebih lengkap dan berkembang. Beberapa karya kerajinan memiliki peralatan khusus yang tidak dipergunakan pada jenis karya lain. Alat-alat karya kerajinan memiliki peralatan khusus yang dipergunakan hampir di semua proses berkarya kerajinan. Alat-alat tulis gambar misalnya adalah peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hampir seluruh jenis karya kerajinan, terutama saat membuat rancangan karya kerajinan tersebut. Ya, oke. Coba Mutia. Mutia apa? Dari yang telah saya baca, beberapa persyaratan dalam perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk uang sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bahan material produksi kerajinan. Pemilihan bahan material dalam pembuatan karya kerajinan sangat penting karena material akan mendukung nilai bentuk, kenyamanan terutama dalam menggunakan benda terapan dan juga akan mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. Pada materi kerajinan dari bahan limbah berbentuk uang,
Kami dapat mempelajari tentang menentukan bahan material produksi kerajinan dari bahan limbah. Kami diharapkan dapat mengembangkan lebih jauh berbagai bahan material produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di daerah sekitar kita. Yang kedua, menentukan teknik produksi. Beberapa jenis kerajinan memiliki alat dan keterampilan khusus untuk mewujudkannya. Teknik produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara yang akan digunakan. Dalam pelaksanaan pembuatan produk-produk kerajinan yang menggunakan bahan limbah berbentuk bangun ruang dapat dilakukan dengan teknik sakar, teknik cetak, teknik ukir, dan yang terakhir teknik kolase dan sebagainya. Kita sama-sama. Oke, sekarang kamu mengerjakan LKPD ya, tapi berkelompok ya. Ya, tulis nama ya. Nanti ada diskusinya, rangkuman diskusi. Apa yang dimaksud dengan perencanaan produksi produk kerajinan? Apa yang dimaksud dengan perencanaan produksi produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang? Berbentuk bangun ruang. Kedua, apa perbedaan aspek ergonomis dan estetika? Apa perbedaan aspek ergonomis dan estetika? Yang ketiga, apa saja persyaratan? Apa saja persyaratan dalam perencanaan produksi dari bahan limbah berbentuk bangun ruang? Sekarang perhatikan penjelasan berikut ini ya. Kita diharapkan dapat mengenali, mengeksplorasi tentang unsur estetika dan ergonomis ya. Tahu ergonomis? Nanti baca tadi. Apa itu?
Ergonomis itu apa? Apa nggak dengar? Apa? Apa kamu? Ergonomis tadi mana? Yang ini tuh ya. Oke ya, estetika dan ergonomis untuk mengembangkan produk-produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang ya. Ya, alat-alatnya seperti dilihat di sini sama saja, yang penting apa alami dan bahan sintetis ya. Ya, kita praktekannya. Ya, sampah sisa yang bisa diolah menjadi kerajinan seperti apa? Pensil, apa lagi? Buat bunga. Kaleng. Nah, yang penting menjadikan uang. Harus apa yang bagus ya, jangan sampai hanya untuk kumpul apa tugas malah jadi ini. Nggak bisa kalau saya, harus betul-betul ya. Oke, sekarang tes formatif ya. Ibu. Coba ini dulu. Pak, ada ini bisa mencontohkan permainan? Coba kamu bisa? Kayak kemarin banyak. Ayo teman. Ayo yang lain dengarkan. Teman-teman, kalau saya bilang panjang begini, kalau saya bilang pendek begini ya. Ya. Panjang pendek panjang. Pendek panjang pendek panjang. Ya, nanti baru kami ya. Ya, presentasi diskusi. Ya, tadi kan ibu sudah apa? KPD kan sudah dikasih. Coba sekarang aku mau tanya, Rama, proses produksi itu limbah yang berbentuk bangun ruang itu apa? Menurut saya dan teman-teman saya, perencanaan produksi kerajinan itu umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai keunikan dan estetika. Sementara dalam pemenuhan fungsinya lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik, misalnya benda-benda pakai, perhiasan, furnitur, sandang dan sebagainya. Bukan buat teman-teman. Coba Larissa, ergonomis itu apa? Ergonomis ialah peraturan tentang bagaimana melakukan kerja, termasuk sikap kerja. Ergonomis juga meliputi kenyamanan, keamanan, dan keindahan atau estetika. Tangan. Larissa, apa perencanaan produksi dari persyaratannya? Coba sebutkan. Perencanaan produksi satu menentukan bahan material produksi kerajinan, strategi produksi, Tangan. Ya. Kita penguatan dan tanya jawab tadi ya. Penjelasan saya, mungkin kalian tidak
mungkin bisa masuk ke kuliah, tapi kadang-kadang mungkin tidak bisa masuk ke universitas. Jadi mungkin bisa memberdayakan kerajinan yang bisa bernilai lebih, ya kan? Misalnya apa? Limbah botol, jadikan uang. Apalagi? Orang. Jadi apa? Untuk di sekolah kita ini harus bisa menghasilkan. Contohnya, dan itu punya prakarya harus bisa menghasilkan. Sampai hanya belajar sudah buang. Jadi harus bisa mengerti. Contohnya untuk orang tua. Jadi harus bisa semuanya ya. Oke, nanti itu ada gambar jawabannya, nanti kita cocokkan ya. Ya, kesimpulannya produk kerajinan berawal dari ide yang kreatif pula dalam menciptakan produk kerajinan ya. Salah satu ide dalam pembuatan produk kerajinan yang diminati konsumen. Harus diminati konsumen, kalau tidak ya percuma, ya kan? Yang kedua, jangka persaingan. Ya. Yang ketiga, yang keempat, empat ini mencegah kebosanan konsumen. Jadi harus aku punya karya itu harus diminati. Kalau ini sudah bosan, ya udah aku bikin yang lain. Yang penting membuat kerajinan. Oke, ada yang mengerti atau tidak mengerti penjelasan saya? Mengerti? Ya. Oke. Ya, pemanfaatan limbah yang terpakai berbentuk bangun ruang yang keberadaannya melimpah di sekitar limbah. Contoh ada toh? Apa? Botol, kaleng, steam, es krim, yang bekas-bekas, ya kan? Ya. Oke. Ya, apa yang dipelajari nanti kita isi ya. Ya, apa yang menarik dari pelajaran ini? Happy kah tidak? Happy lah, ya kan? Ya, ada yang mengerti, tidak mengerti? Tidak ya? Sudah jelas ya? Jelas. Oke. Untuk pembelajaran berikutnya, kita membuat limbah dari botol. Jadi nanti kamu limbah dari punya rumah dibersihkan dulu, baru kita rangkai di sini, kita potong-potong, dirangkai di sini. Nanti ada lem tembak dan lain-lain. Jadi bisa? Bisa itu. Oke, kita berdoa mengakhiri kegiatan kita. Yang pimpin siapa? Dia bisa? Silakan situ aja. Oke, berdiri. Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa yang saya pimpin menurut agama Kristen Protestan. Agama yang lain mohon menyesuaikan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sekarang menyimpan langsung turun ya.